Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Angelika Kurmeyer, NIM 20014004 akan menjelaskan tentang pemanasan global sebagai ujian tengah semester dari mata kuliah ilmu lingkungan. Pada saat ini saya akan membahas tentang materi pemanasan global. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sebenarnya itu pemanasan global atau yang lebih dikenal sebagai global warming. Jadi, pemanasan global atau global warming ini adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan pemanasan global tersebut. Yang pertama, efek rumah kaca. Besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek termasuk cahaya tampak. Yang kedua, efek umpan balik. Global juga dipengaruhi oleh berbagai proses umpan balik yang dihasilkannya. Sebagai contoh adalah pada penguapan air. Dan yang ketiga ada variasi matahari. Variasi dari matahari dengan kemungkinan diperkuat oleh umpan balik dari awan dapat memberi kontribusi dalam pemanasan saat ini. Berikutnya kita masuk kepada pengukuran pemanasan global. Pada awal, kita lanjut ke dampak dari pemanasan global. Yang pertama ada iklim mulai tidak stabil. Daerah bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi, yang mengakibatkan gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Akan lebih sedikit es yang terapung di perairan utara tersebut. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salju ringan mungkin tidak akan mengalaminya lagi. Pada pegunungan di daerah subtropis, bagian yang ditutupi salju akan semakin sedikit serta akan lebih cepat mencair. Musim tanam akan lebih panjang di beberapa area dan suhu pada musim dingin dan malam hari akan cenderung untuk meningkat. Yang kedua ada peningkatan permukaan laut. Perubahan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. Kenaikan 100 cm atau 40 inch akan menenggelamkan 6% daerah dari Belanda, 17,5% daerah Bangladesh, dan banyak pulau-pulau. Erosi dari tebing, pantai, dan bukit pasir akan meningkat. Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai, banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan. Negara-negara kaya akan menghabiskan dana yang sangat besar untuk melindungi daerah pantainya. Sedangkan negara-negara miskin mungkin hanya dapat melakukan evakuasi dari daerah pantai. Yang ketiga ada suhu global cenderung meningkat. Lahan pertanian tropis semi kering di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack atau kumpulan salju musim dingin yang berfungsi sebagai reservoir alami akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. Tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat. Yang keempat ada gangguan ekologis. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Akan tetapi, pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. Tidak hanya itu, pemanasan global juga memberi dampak sosial dan politik, yaitu perubahan cuaca dan lautan, yang mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas atau heat stroke dan kematian. Temperatur yang panas juga dapat menyebabkan gagal panen sehingga akan muncul kelaparan dan malagisi. Ada juga pergeseran ekosistem. Dampak pada penyebaran penyakit melalui air atau waterborne disease maupun penyebaran penyakit melalui vektor atau vector-borne disease seperti meningkatnya kejadian demam berdarah karena munculnya ruang atau ekosistem baru untuk nyamuk ini berkembang biak. Dengan adanya perubahan iklim ini, maka ada beberapa spesies vektor penyakit atau Aedes aegypti, virus, bakteri,
Plasmodium yang menjadi lebih resisten terhadap obat tertentu yang targetnya adalah organisme. Terdapat beberapa cara mengantisipasi pemanasan global. Yang pertama, konservasi lingkungan, yaitu melakukan reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan lahan kritis. Yang kedua, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif, yaitu energi air, matahari, angin, bioenergi, guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara. Upaya pendidikan, memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global sebelum terjadi. Dan yang terakhir, daur ulang dan efisiensi energi. Demikianlah pemaparan materi pemanasan global yang telah saya sampaikan tadi. Atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih.